Apapun bisa kita ceritakan, apapun bisa kita bahas, dan apapun bisa kita dengarkan. Tapi di mana? Selamat datang di Ruangan Rindu. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Karya. Hai, ini dengan yang dari STIE dengan Bang Wahyu. Wahyu Septizon. Wahyu Septizon. Oke. Sebagai apa di STIE? Sebagai Ketua BEM STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Wow, Ketua BEM STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Yang di depan saya satu lagi dari baju warna biru. Semua biru-biru nih. Iya. Baju kesukaan saya nih sebenarnya. Warna air. Dengan Abang Gultom ya? Ya namanya lengkapnya? Hari Agung Gultom. Hari Agung Gultom. Ya. Sebagai apa nih Bang di Umrah? Di Umrah saya sebagai Ketua DPM Fakultas FIKP Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ketua DPM? Iya, fakultas. Apa itu DPM? Biasa orang jadi nggak DPM tahu kepanjangannya. DPM itu kepanjangannya itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi kalau dalam negara DPM ini adalah DPR gitu. Wow, DPR berarti gitu. mewakili aspirasinya Iya. para mahasiswa. Mahasiswa gitu, rancang undang-undang di dalam fakultas, mengawasi kinerja BEM. Kami lah tugasnya gitu. Oh, yang mengawasi kinerja BEM, Iya. DPM-nya ya? Iya. Nah, penasaran kalau di STIE dia cukup BEM aja atau ada Kami ada organisasi-organisasi lain? organisasi lain, itu namanya BLM. Kalau Umrah kan namanya DPM tuh. Kalau kami BLM ini? Badan Legislatif. Oh, Badan Legislatif Mahasiswa. Iya, itu hampir sama dengan DPR-nya juga. Iya. Oh gitu. Iya. Itu yang milih siapa nih? Bang Wahyu dulu. Yang milih siapa? Yang untuk milih apa nih Kak? Badan Legislatif Mahasiswa dan BEM itu sendiri. Kalau untuk badan legislatif itu biasanya dari musyawarah mereka sendiri tuh yang dipilih jadi ketuanya siapa. Dia ada musyawarah tersendirinya. Tapi kalau untuk badan eksekutif mahasiswanya itu dipilih oleh mahasiswanya. Oleh mahasiswa. Iya. Aku penasaran nih dengan BLM ini tadi. Siapa mereka itu sendiri? Aku penasaran. Mereka itu yang mengawasi kinerja kami juga hampir sama dengan tugasnya DPM juga, yang mengatur undang-undang segala macam terkait pemilihan calon ketua BEM itu apa aja, hukum-hukum undang-undang ormawa, organisasi mahasiswa, itu tugasnya BLM. Oh gitu. Ternyata aku kedatangan dua orang yang paling berpengaruh nih di apa namanya di universitas ya. Yap. Satu BEM, satu DPM. Wow, klop nih. Nah, saya bangga banget nih dengan kehadirannya abang-abang semua, Bang Wahyu, Bang Gultom. Gimana sekarang ini mahasiswa sudah mulai aktif ya? Mulai aktif tatap muka, melakukan perkuliahan. Dan mulai aktif juga turun ke lapangan. Luar biasa. Ya. Nah, penasaran nih, Bang Wahyu dulu, dengan tanggal 11 April kemarin itu apa yang mau diperjuangkan mahasiswa? Kalau untuk tanggal 11 April itu kalau nggak salah terkait isu nasional. Itu yang dibawa isu nasionalnya itu kalau nggak salah ada 3. Pertama itu tentang 3 periode. Wow. Padahal itu udah dijawab wacana, belum? itu sebenarnya wacana. Wacana, iya. Terkait ada dari salah satu menteri ya menyebut 3 periode gitu. Jadi mungkin langsung panas gitu situasinya. Iya. Terus yang kedua itu terkait pemilu diundur. Nah, itu juga udah terjawab ya kalau nggak salah. Iya, benar. Tetap masih 14 Februari. 14 Februari 2024 ya. 2024. Terus satu lagi. Terus satu lagi itu terkait minyak goreng. Minyak goreng pun termasuk ya? Minyak goreng, bahan bakar, minyak Pertamax, Oh. BBM naik lah istilahnya. Kondisi ya. ekonomi di negara kita Mungkin karena ya. kondisi global ya, Iya. yang masalah invasi Ukraina dan Rusia, Iya, jadi membawa ke benar. Nah, Bang Gultom, gimana seharusnya seorang mahasiswa mengkonsumsi informasi-informasi yang datang ke organisasi yang ada di kemahasiswaan itu?
Mungkin ya yang harus digarisbawahi ya untuk teman-teman mungkin yang mau ikut kemudian hari, yang mau jadi ikut demo atau orasi gitu kan. Pertama kita harus jeli dulu konteksnya ini apa gitu. Gitu. Terus dalam konteks ini apa pendukungnya gitu. Sama seperti yang 3 periode kan. Kalau kita lihat juga dalam permasalahan ini hanyalah sebuah isu yang dibuat seorang menteri katanya. Padahal jauh hari sudah ditekankan oleh presiden bahwa 3 periode ini tak akan ada gitu. Ya, karena harus mengganti konstitusi. Iya betul. Iya. Terus saya rasa itu sebuah harus apa ya? Kalau itu statement yang kurang jelas atau tidak berpengaruh dalam mengubah konstitusi ini, saya rasa itu tidak perlu untuk dinaikkan gitu banyak. Jadi untuk teman-teman yang ikut pengen demo, sebaiknya itu sesuatu yang kepentingan yang betul-betul harus diperjuangkan gitu. Seperti minyak goreng. Iya, itu baru menantang gitu. Karena yang minyak goreng yang saya rasanya agak cukup lama. Benar. Kalau itu cukup atau enggak seperti kita lihat aja kalau sekelas dia dalam daerah, kita lihat pernah di pasar ikan gitu yang dulu pernah robohnya pasar ikan. Kenapa enggak? Kenapa yang mahasiswa diam-diam saja? Ayo. Karena fokusnya ke nasional. Padahal di situ peran mahasiswa sangat aktif. Benar. Di situ. Nah, Bang Wahyu, gimana nih Ketua BEM mengantisipasi semua mahasiswa yang dia naungi lah ya, yang dia ketuain, komandoin untuk menahan sesuatu ataupun demo, menahan mereka untuk tidak berdemo ketika isu-isu tersebut tidak menjual gitu, ataupun tidak benar, ataupun kemungkinan ditenggarai oleh kelompok-kelompok tertentu. Sebenarnya sebenarnya masalah demo itu lebih apa ya? Nggak masalah juga kalau kajiannya ada gitu. Harus dikaji dulu sebenarnya apa-apa aja permasalahannya itu terkait fenomena, terus terkait isu-isu lah di dalam yang ada permasalahan yang ada di Indonesia khususnya daerah gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau untuk yang kita lihat dari tahun sebelum-sebelumnya lah, untuk yang ada di demo pasti kajiannya itu luar biasa. Kajiannya itu betul-betul dikaji untuk permasalahan dari segi politik, ekonomi, ataupun dari segi teknologi juga kan. Nah kalau yang ini waktu viral kajinya sebentar langsung demo, istilahnya memeriahkan, tapi ada memeriahkan juga. Iya, cuman karena salah itu aja ya, salah jalan ataupun salah gimana ya bilangnya, salah untuk prosesnya itu kurang matang. Nah itu yang salah sebenarnya. Terlalu terburu-buru, nggak tahu sebenarnya goals yang dikejar itu sebenarnya apa gitu terkait yang 3 permasalahan. Mungkin untuk bahan bakar yang seperti yang Abang Gulton katakan tadi, mungkin bisa menjual terkait yang minyak goreng tadi. Benar. Gitu. Wow, sebenarnya berarti saya penasaran ketika isu-isu tertentu masuk ke dalam sebuah organisasi yang ada di universitas tertentu, ada komando nggak ini gitu loh? Apa mereka di ujuk-ujuk pergi gitu? Kan nggak mungkin. Ada setidaknya message lah ataupun grup WhatsApp berantai lah ke mereka bahwa besok akan melakukan aksi A, B, dan C gitu. Nggak ada, apa tiba-tiba sudah ada di DPRD Kepri atau seperti apa itu kondisinya? Mungkin kalau sepengetahuan saya ada untuk grup message-nya, grup tersendiri lah. Itu pertama pasti yang dalam manajemen aksi ya, itu bahasanya manajemen aksi, biasanya itu dikumpul dalam satu forum mahasiswa, itu yang dibahas dari terkait isu segala macam. Cuman yang salahnya ini yang kepepet tadi. Ya, tapi berarti sebelum ke sana mereka seharusnya sudah membuat DIN-nya, daftar inventaris masalahnya yang mau mereka perjuangkan kan? Iya. Itu dilakukan? Itu dilakukan, cuman nggak maksimal? Iya, nggak maksimal. Nah, Bang Gultom kemarin berangkat nggak sih? Kalau untuk berangkat enggak. Kenapa memilih tidak ikut dalam aksi demo mahasiswa tanggal 11 April kemarin? Sedikit spoiler lah ya dulu kemarin.
Memang saya agak kesal memang ketika flyernya keluarnya itu adalah flyer kebencian dulu. Jadi di situ ada flyer yang memang keluar pertama memang ketika dari nasional sudah mengeluarkan flyer ingin aksi tanggal 11 di Tanjung Pinang itu udah keluar flyer juga malamnya. Cuman iya malamnya itu flyernya itu adalah konteksnya rejim Jokowi gitu. Oh gitu. Di situ mungkin saya tidak terima karena ini adalah sebuah isu yang kurasa jalan kebencian gitu. Jadi tidak sesuai konteks dengan yang di nasional gitu. Kecuali ketika dia sudah di dalam itu dituaikan butir-butir apa yang mau disampaikan, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Dan juga untuk surat kemarin yang keluar itu tidak sah menurut saya, karena yang hanya ada ketuanya, bukan ada sekretarisnya. Gitu. Itu surat dari mana, Bang? Penasaran? Itu surat dari yang mengatasnamakan mahasiswa Kepri. Cuman, ada ya? Ada lembaga yang menaungi organisasi mahasiswa yang ada di Kepri ini? Gak ada. Jadi itu siapa yang mengeluarkan, ketuanya siapa gitu kan? Atau dari Umrah kah, dari STIE kah, atau dari Stisipol kah? Penasaran? Kalau itu saya tidak tahu itu. Tapi ada surat yang mengajak lah ya semua mahasiswa, ayo kita ikut memperjuangkan hal-hal yang ada di negara kita, gitu kan? Seperti itulah kira-kira. Nah, Bang Wahyu, gimana waktu itu? Bang Wahyu udah berapa lama nih menjabat sebagai ketua BEM? Untuk menjabat dari bulan Juni itu udah di SK-kan. Juni kapan nih? 2021. Juni 2021. Jadi sekarang kan udah 2022 nih, bulan April. Masa habis jabatan tinggal 2 bulan lagi ya. Oh, cuman hanya setahun ya? Iya, tapi setahun. kemungkinan untuk ikut lagi bisa terpilih atau enggak, bisa seperti itu? Ada bisa. kesempatan lagi enggak untuk menjabat gitu? Cuman untuk saat ini fokus skripsi sih. Udah semester akhir. Iya, berarti kalau terpilih di tahun 2021 pada waktu itu masih pandemi ya? Iya, masih Pemilihannya online atau seperti apa nih? Itu pemilihannya online. Online. Wow, hebat Abang mempengaruhi mahasiswa ya untuk memilih Abang di masa pandemi. Nah, ini nih Bang Wahyu. Artinya teknologi ini sudah semakin berkembang kan, di mahasiswa pun pemilihan sudah melakukan pemilihan online. Tetapi sebaliknya ketika teknologi semakin berkembang, hoax juga semakin berkembang ya kan. Nah, bagaimana ketua BEM nih mengantisipasi hal-hal itu yang supaya tidak masuk ataupun supaya tidak menggerogoti teman-teman yang ada di dalam organisasi tersebut? Oke, terkait hoax ya, itu biasanya makanya kita media itu sebenarnya pisau bermata dua. Ya, pisau bermata dua, ada yang medianya betul-betul fakta ataupun hoax, itu kita harus betul-betul jeli ya kan. Sumbernya dari mana, referensinya dari mana, itu harus tahu. Jadi kita harus mengetahui dari situs-situs resmi sebenarnya untuk terkait berita-berita gitu kan, berita-berita yang resmi seperti Kompas atau segala macam gitu kan. Atau maaf ya, atau Memorindo, Ruangan Rindu. Ya, Memorindo kan bisa juga. Jadi yang betul-betul berita yang terpercaya gitu. Benar. Menjanjikan gitu. Iya, menjanjikan. Benar. Takutnya beberapa kadang kan ada dari mulut ke mulut ya, kita yang berita tuh kadang muncul dari mulut ke mulut. Itu kan kita nggak tahu tuh sudut pandang yang mana, ini kita harus memilih sudut pandang yang mana. Jadi kita harus betul-betul memilah antara berita yang kita terima tuh seperti apa. Nah, bagus sih pandangannya ketua-ketua BEM, ketua DPM, yang menurut saya sekarang sudah mulai maju cara berpikirnya, sudut pandangnya sudah semakin luas. Tapi satu hal teman-teman juga mungkin sering dengar berita hoax ketika sering diucapkan ataupun diulang terus-menerus menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini yang harus kita gimana caranya teman-teman di organisasi dalam kemahasiswaan itu bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Apa nih yang menjadi ininya, kayak Bang Gultom lah, apa yang menjadi goalsnya Abang ketika bergabung di DPM tersebut? Di goalsnya ya, memang ketika ada isu-isu yang memang kurang dapat informasi yang terpercaya gitu kan, memang di DPM itu saya tekankan juga tuh bagi teman-teman, kalau ada informasi yang betul-betul tidak akurat, silakan disampaikan kepada forum gitu kan. Dan itu memang
di dalam diskusinya memang panjang di dalam DPM. Kadang ketika waktu yang isu-isu terbaru ini yang 3 periode itu kan memang kami kaji juga di dalam forum DPM. Jadi konsumsi juga ya? Konsumsi juga. Dari hasil goals itu memang kami sampaikan kepada ketua-ketua HMJ, himpunan jurusan ketuanya. Nanti goalsnya ini nanti disampaikan kepada anggota-anggota jurusannya biar nanti itu dikonsumsi gitu. Itu hasilnya itulah nanti, itulah goalsnya dari DPM. Nah, seberapa berpengaruh hal tersebut, Bang? Karena maaf nih ya, Bang, maaf banget. Yang bajunya alma maternya sama seperti Abang nih bertebaran kemarin di DPRD provinsi. Seberapa berpengaruh organisasi ini, DPM ini ada di universitas tersebut gitu? Iya. Jadi karena memang cakupan saya di fakultas ya. Iya. jangan ngegas lah. Tenang, Bang, tenang. Iya, terus. Iya, jadi memang goalsnya yang tentunya dari fakultas saya memang dari saya lihat-lihat memang nggak ada. Oh iya, sampai segitunya. Iya, makanya memang kita tahu umrah itu banyak mahasiswanya, tapi yang datang nggak ada seperempatnya dari mahasiswa yang datang itu. Jadi memang dari fakultas saya itu sudah saya tekankan, bila memang pengen ikut silakan, tapi itu kembali lagi ke diri, itu sudah kami kaji dan itu kami berikan apa kebenarannya. Mau datang silakan, kami tidak melarang, tapi ada baiknya. Nggak usah datang. Nggak bilang nggak usah datang. Ada baiknya hasil ini dipertimbangkan lagi untuk agar melangkah. Jangan nanti sampai sana salah langkah kena doyor gitu. Benar. Karena nggak ada juga haknya DPM untuk melarang mahasiswa ikut dalam sebuah unjuk rasa, hanya memberikan pemahaman kan ya. Pemahaman. Nah, Bang Wahyu, kemarin ada di media sosial saya lihat sebuah tulisan orang tua mahasiswa mengatakan seperti ini. Kalau anak saya kedapatan ikut dalam aksi demo pada hari ini, saya bersedia untuk tidak mengkuliahkan anak saya lagi di universitas tersebut. Bagaimana tanggapan Abang? Wow, sangat tegas orang tuanya. itu yang saya baca dan dalam hatiku menarik nih, orang tua sudah mulai resah juga dengan perilakunya mahasiswa gitu. Harusnya orang tua kan semangat nih kalau mahasiswanya pergi mengatakan kebenaran gitu. Terkait orang tua itu mungkin ya, kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Jadi bisa jadi kalau misalnya yang didemokan itu nggak betul urgent dan orang tuanya itu mungkin takut anaknya kenapa-napa karena aksi yang belum dikaji secara matang. Jadi tiba-tiba anaknya ikut untuk unjuk rasa dan itu pun anaknya nggak tahu apa yang mau dikaji, apa yang mau didemokan. Banyak nggak yang seperti itu sebenarnya yang ikut kemarin itu? Itu mungkin ikut aja gitu, meriah-meriahkan aja. Rata-rata sih, rata-rata. Oh my god, iya. Terus. Jadi mungkin untuk yang rata-rata ini, rata-rata ini mungkin lebih ke apa ya, meramaikan untuk yel segala macam mungkin ya. Nah, kita kan takutnya Bang, ada penyusup di yang demo itu yang memancing terjadinya gesekan. Pernah nggak mengalami hal yang seperti itu? Kalau untuk saat ini yang di tahun ini sepertinya enggak. Karena kan waktu tanggal 10 ya, tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu kalau nggak salah demo sebentar, habis itu audiensi. Nah, langsung itu audiensi ya. Cuman kalau untuk yang RUU KUHP kalau nggak salah Omnibus Law itu, nah itu ada tuh. Oh, sampai ada bakar-bakaran ya waktu itu ya? Kemarin cuman lempar ya? Air bakar-bakar ada juga di depan kantor. Ada bakar-bakaran ya? Itu. Nah, aku mempertanyakan nih. Memang mahasiswa itu ketika membuat suatu pergerakan yang positif, maka kita yakin juga akan berpengaruh positif terhadap kota kita, bahkan bangsa kita. Nah, tetapi ketika mental, maaf nih ya teman-teman, mental mahasiswa ketika mengusulkan sebuah perubahan restorasi tidak relevan dengan perbuatannya, itu menurutku merugikan sekali. Nah, maksudnya mahasiswa ini kan idealismenya luar biasa, tetapi masih sensitif dengan pancingan-pancingan orang-orang tertentu. Gimana teman-teman mengatasi
hal yang seperti itu. Contohnya kalau bajunya biru dongker, alma maternya biru dongker yang memancing keributan di aksi-aksi tertentu, bagaimana respon Abang? Itu udah mungkin perspektif orang tuh udah beda ya. Abang melarikan diri atau langsung menengahi masalah? Kan itu yang mau aku tanya sebagai ketua BEM. Kalau untuk menengahi itu kita terlihat dulu masanya berapa ya. Kita kan harus, kalau sudah tidak tidak bisa terkontrol, iya. Ya bagusnya lari. Tapi Gimana Bang Gultom? Coba dulu kasih pencerahan kan sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ya, pertama Cari selamat. Enggak juga gini dulu kan. Yang pertama kita selamatkan bagian tanggung jawab kita dulu gitu. Iya. Pertama seperti untuk Abang Wahyu kan mungkin dari STTI mungkin yang diselamatkan untuk anggota-anggotanya dulu. Jangan dulu ikut dalam terlibat terus sebuah permasalahan gitu. Begitu juga untuk saya juga bagian fakultas saya. Jangan dulu nanti entah kenapa ini sebuah permasalahan juga untuk kita sampai ke kampus juga gitu. Jadi pertama menyelamatkan bagian tanggung jawab kita dulu gitu. Dan kita mulai masuk ke tengah-tengah gitu, merasa tidak etis juga. Cari masalah juga namanya sama ya. kayak permasalahan Ade Armando ya. Tapi Gimana tanggapan Bang Wahyu dengan kejadian tersebut? Beliau nih sebenarnya mentalnya sangat kuat. Fisik dan mentalnya sangat kuat, sudah dihajar-hajar, sudah dipermalukan. Cuman yang jadi pertanyaan sebenarnya beliau ini kegunaannya waktu di lapangan itu apa gitu. Yang jadi pertanyaan, beliau ini tiba-tiba datang ke lapangan sebagai apa gitu. Nah, kalau nanti ada aksi mahasiswa, saya sebagai anggota DPR contohnya datang ke lapangan tak boleh rupanya memantau. Kalau enggak, maksudnya boleh sih, cuman kan di sini beliau ikut campur nggak sih? Iya, tapi setidaknya seperti ini. Pandangan Bang Wahyu yang membuat keributan, yang mencelakai lah kita bilang Ade Armando pada saat itu, ada dari internal yang demo kah atau dari luar gitu? Kalau menurut saya ya, sebenarnya kalau yang dari SI itu, yang BEM seluruh Indonesia itu kan mereka kan maunya mau aksi damai ya. Tuh, cuman kenapa tiba-tiba langsung ricuh? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa bisa tiba-tiba langsung ricuh dan tiba-tiba Pak Ade Armando itu tiba-tiba datang ke lapangan dan itu dalam kondisi dipermalukan dan dihajar. Itu sih yang jadi kurang nilainya jadi berkurang ya. Nilai aksi tersebut jadinya melenceng ya. Iya, jadi melenceng. Itu sih yang sih. jadi pertanyaan sebenarnya. Berarti kerjaannya ketua-ketua BEM, ketua DPM ini luar biasa ya. Karena contohnya seperti ini, kalau aksi itu tidak berhasil, yang dipertanyakan pun ketua BEM-nya kan? Iya. Harus membuat laporan pertanggungjawaban kan ke pihak kampus kan? Apalagi terjadi kericuan, gesekan kan? Yang bertanggung jawab Ketua BEM. Berarti setiap ada aksi, setuju atau tidak setuju, ketua BEM harus turun. Gitu. Iya. Setuju atau tidak setuju secara pribadi ya, harus turun. Setidaknya memantau dan memastikan anggota-anggotanya. Wow. Selamat untuk ketua BEM. Tapi biasanya ketua-ketua BEM ini menjadi satu ini yang diperebutkan juga ya. Jabatan yang diperebutkan ya. Nah, apa nih Bang? Kenapa Abang mau jadi ketua BEM? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sebenarnya untuk jadi ketua BEM, kalau dulu ya, dulu tuh saya orangnya lebih mengembangkan diri saya gitu, kalau kompetensi segala macam. Dulu tuh saya orangnya lebih pemalu dan kurang percaya diri. Jadi saya ingin push diri saya. Saya ingin, kalau dulu itu sebelumnya kader-kadernya itu belum terbentuk siapa aja gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau misalnya untuk kader kedepannya itu nggak ada calon ketua BEM-nya. Jadi yang jadi calon peserta kemarin itu saya sama teman saya. Dua orang aja? Dua orang yang naik tuh jadi ketua BEM, dan itu saya ingin mempertahankan apa yang sudah dibangun sebelum-sebelumnya dari BEM tahun lalu, dari demisioner. Jadi saya mempertahankan
Itu takutnya kalau ada orang luar yang masuk, mereka dia nggak tahu kan sistem BEM-nya seperti apa, itu kan harus dibentuk ulang lagi tuh, jadi kan masanya itu harus sangat rugi gitu kan, maksudnya terbuang waktu. Benar. Berarti sebelum jadi ketua BEM sudah ikut juga di jadi anggota organisasi, anggota BEM. Anggota BEM. Iya. Wow. Hebat ya. Nah, Bang Gultom, seberapa penting seorang mahasiswa masuk dalam sebuah organisasi? Sangat penting sih menurut saya. Kenapa? Karena memang di dalam kampus kita kan memang dalam mata kuliah kita nggak diajarkan bagaimana yang namanya langsung terjun ke masyarakat gitu kan. Kita masih diajar yang namanya studi atau materi-materi yang harus dikerjakan dalam mata kuliah gitu kan. Di dalam yang saya dapat ya dalam beberapa organisasi yang saya ikuti itu memang di organisasi itu kita bisa yang merasakan yang namanya relasi, dapat banyak relasi gitu. Karena menurut saya juga habis kuliah itu kita ngapain gitu. Kita mengadu sama siapa gitu. Apakah sama orang tua, mungkin orang tua kaya ya, oke, dapat kerjaan. Kalau kita yang pas-pasan gini, kita cari relasi dari mana? Ya dari organisasi. Kedua, mungkin perspektif kita lebih maju gitu kalau dalam organisasi. Mungkin kita dari rumah itu kita memang sudah dicekoki yang namanya dogma orang tua, cepat lulus ya nak. Gitu. Iya, cepat lulus gitu. Jadi dalam pikiran kita ya kita kejar kuliah, datang ke kampus, pulang kalau habis studi. Itu di organisasi kita tidak gitu kan. Organisasi mungkin kita diberikan kerjaan langsung terjun ke lapangan gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika seseorang bergabung di organisasi tertentu yang ada di universitas itu membuat dia lama menyelesaikan kuliahnya. Ini gimana nih ya? Apa nih pengaruhnya nih kan? Mungkin pengaruhnya bisa jadi ya kalau dia mikirnya goals setelah dia kuliah itu apa, dia masih bingung. Tuh, mungkin dia ingin menambah kompetensi dalam hal organisasi, mungkin dari segi soft skill itu mungkin dikembangkan, bisa jadi seperti itu. Karena atau ada juga yang nyaman sama organisasi. Akhirnya ikut organisasi aja lah terus, nggak usah menyelesaikan perkuliahan. Betul. Tapi itu merupakan sebuah kerugian sih, menurut saya secara pribadi. Memang ketika kita ikut dalam sebuah organisasi banyak hal yang terbangun. Seperti Bang Wahyu tadi, semakin percaya diri mungkin ya, semakin expert di bidang-bidang tertentu. Tetapi tujuan utamanya seorang mahasiswa masuk dalam sebuah universitas kan untuk menyelesaikan perkuliahannya. Nah, kalau itu nggak bisa seimbang, seperti apa teman-teman? Mungkin ya kembali lagi ya, mungkin kita mempertimbangkan kembali mana tujuan kita gitu. Kadang memang setiap manusia ini kan ada titik jenuhnya. Kadang titik jenuhnya di dalam kampus gitu, larinya ke organisasi, nggak apa lagi di kampus, gitu. Itulah kenyataannya gitu. Jadi memang setiap yang saya dengar ya ketika saya berbicara sama senior yang betul-betul udah terkendala dalam kampus gitu kan, udah tua lah ibaratnya. Jadi mereka memang pada dasarnya memang akan ditekan orang tua gitu. Kembali lagi akan mengingat dogma orang tua itu bagaimana gitu. Dan akhirnya juga mereka pada titik organisasi jenuh juga gitu. Jadi memang harus betul-betul dikerjakan kata mereka. Itulah sebenarnya. Jadi sangat penting ya ikut dalam organisasi itu sebenarnya, tetapi jangan meninggalkan tujuan kita sebenarnya bergabung ataupun ada di kampus tersebut. Menjadi lulusan sarjana. Wow. Kan semakin bangga dong ya kalau semua bisa tepat waktu. Nah, Bang Wahyu, di STIE sendiri bagaimana kampus memandang organisasi ini? Apakah selalu disupport, diperhatikan, atau dibiarkan saja organisasi ini berjalan sendiri? Alhamdulillah di STIE sendiri saya sangat bersyukur, sangat didukung. Sangat didukung oleh pihak kampus ya. Kegiatan-kegiatannya juga? Kegiatan program pokoknya segala macam itu didukung oleh kampus. Wow. Segala fasilitas kami disediain. Jadi pokoknya
terutama rektor kami itu sangat memperhatikan kami, tiap-tiap ormawanya juga sangat diperhatikan. Oh, sampai sedetail itu ya? Iya, kadang ada pertemuan ormawa, jadi ada rektor, ada masing-masing ormawanya gitu untuk kami berdiskusi. Bahkan saya dengar kalau mereka-mereka yang bergabung di dalam organisasi yang ada di kampus tersebut, ketika ada beasiswa, mereka biasanya didahulukan, benar itu Bang? Iya benar, itu biasanya didahulukan. Karena apa? Karena mereka punya kontribusi gitu? Iya, dalam prestasi ya, itu kan beasiswa kan ada 2 tuh di STIE, ada KIP sama beasiswa bidik misi. Jadi yang bidik misi? Bidik misi itu kan untuk yang tidak mampu. Iya, untuk tidak mampu. Cuman yang KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Jadi yang punya prestasi-prestasi di masa sekolahnya itu sekolah merekomendasikan dia untuk masuk ke STIE gitu. Oh gitu. Jadi tapi mereka juga dianjurkan untuk bergabung di organisasi. Oh, itu menjadi salah satu syarat ya? Iya, karena itu ada hubungannya dengan akreditasi kalau nggak salah. Oh gitu, siap. Nah, kalau sama Bang Gultom nih harus agak tinggi karena dia kan Dewan Perwakilan Mahasiswa alias miniaturnya DPRD ataupun DPRD provinsi, DPRD kota. Nah, gimana nih pandangan Abang terhadap politik yang ada di kota kita? Politiknya ya, kayaknya politik di sini kayaknya masih aman-aman aja gitu ya, nggak terlalu dinamikanya nggak terlalu buruk seperti yang di luar sana gitu. Karena di sini saya lihat memang tidak ada menjelek-jelekkan orang lain gitu, karena politik seperti itu sangat buruk saya rasa. Benar. Gitu, menjelek-jelekkan, menjatuhkan, apalagi dalam mungkin di keluar kampus itu kan di masyarakat partai ya, salah satunya wadah kita untuk berpolitik juga dalam partai. Di sini partai-partai pun saya rasa kontribusinya tidak untuk menjelekkan gitu, hanya untuk memajukan masyarakat gitu, untuk memberikan daya jual gitu, saya rasa. Nah, seberapa melek sih sebenarnya Bang mahasiswa-mahasiswa itu dengan kondisi perpolitikan yang ada di kota kita? Kota kita. Saya rasa untuk atau mereka acuh tak acuh kayak. Kembali lagi sepertinya, kalau dia memang mahasiswa ini yang baru-baru tidak merasakan yang namanya offline atau di depan di Tanjung Pinang ini gitu kan, ada gitu mahasiswa dari Medan kuliah di Umrah tapi nggak datang-datang karena online gitu. Mungkin bagi mereka tidak mengerti bagaimana politik di dalam Tanjung Pinang ini gitu. Tapi setelah saya lihat beberapa teman yang angkatan dari mulai semester 6 ke atas gitu, mereka sangat jeli untuk politik Tanjung Pinang. Mereka aware ya? Aware, iya. Nah, tapi ada satu hal yang saya pengen tahu. Maaf nih ya, Bang Wahyu, Bang Gultom nih punya hak pilih nggak di kota kita ini? Kalau untuk saya ya, karena KTP saya masih Sumatera Utara, karena saya memang merantau di sini, saya nggak akan punya hak pilih di sini. Bang Wahyu? Kalau saya punya hak pilih karena saya asli sini. Asli sini. Nah, kenapa Bang? Apa pertimbangan Abang sehingga administrasi Abang tetap di Sumatera Utara gitu? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya mungkin ya, pertama saya lulus kuliah kemana lagi gitu. Pertama, apakah saya pulang lagi ke asal daerah saya, ke Medan, atau saya akan bermukim di sini, saya menikah di sini gitu ibaratnya. Tetapi memang setelah saya pikir-pikir, setelah saya bangun jaring di sini, ada abang-abang senior, mungkin akan secepatnya gitu saya akan pindah domisili di sini. Ya, benar. Itu yang menjadi agak question mark ya, pertanyaan besar untuk semua mahasiswa. Ketika maaf nih, memang sih teman-teman orasi ataupun unjuk rasa ataupun demo itu namanya, itu pasti ada perjuangan-perjuangan yang ingin teman-teman lakukan. Mau dia untuk kota, mau dia untuk negara kita. Tetapi kalau dia untuk kota lah, contoh ini, kalau dia untuk kota, seberapa berdampak gitu kan? Kalau kita belum teradministrasi di kota ini, nah ini menjadi gap juga kalau menurut saya secara pribadi. Gimana pandangan Bang Gultom? Saya rasa itu bukan sebuah masalah ya kalau kita mempermasalahkan domisili kita, karena apa ya, kita itu tinggal di Tanjung Pinang gitu ibaratnya.
banyak saya yang kritik sebagian permasalahan Tanjung Pinang, seperti salah satunya apa yang di depan Ramayana itu pembangunan jalan jembatan itu ya, yang akan dilakukan. Iya, ya, gitu kan. Beberapa hari kemarin saya ngomong sama wartawan dan diliput juga bagaimana pendapat gitu. Saya sampaikan memang saya rasa bukan di situ yang tepatnya. Saya rasa dulu untuk pembangunannya, karena untuk titiknya itu memang di situ bukan setiap hari gitu yang menjadi macetnya gitu. Paling ya weekend, minggu kan. Yang saya sampaikan juga lebih cocoknya ini di simpang Kota Piring gitu, di Pulau Pemirsa itu, karena di situ yang dari arah Kota Pemedan, yang dari pelabuhan mau ke Vincent kan akan jumpanya di situ, yang dari rumah sakit akan jumpanya di situ. Nah, di situ juga saya rasa memang gak masalah bila saya orang Medan gitu, karena saya punya rasa apa juga dalam Tanjung Pinang ini, rasa ingin memperbaiki gitu. Rasa memiliki. Iya, rasa ingin memberikan kontribusi yang baik, yang besar, pandangan yang baik untuk kemajuan kota kita, Kota Tanjung Pinang. Betul. Nah, tetapi kan ini benar, Abang pun ingin memajukan kota kita, Kota Tanjung Pinang. Tetapi kota kita ini maju dipimpin ataupun di tangan orang-orang tertentu gitu, dan mereka ini adalah pilihan-pilihan kita, ya kan? Nah, seberapa ini tuh Bang? Itu menurutku ada gapnya. Nggak tahu Bang Wahyu. Contohnya, aku berniat nih memajukan kota Tanjung Pinang, tetapi aku nggak punya hak pilih mendudukkan mereka-mereka yang berpotensi untuk kebaikan-kebaikan itu. Kalau terkait yang hak suara ya, kalau hak suara sebenarnya ya itu gimana ya, susah juga kalau misalnya nggak ada hak pilih gitu kan. Kalau kita udah lihat nih seberapa potensi yang calon-calon pemimpin daerah gitu kan. Cuman ya seberapa kita lihat dari itu sih, seberapa pengaruh para calon pemimpin ini untuk apa ya, kayak menjual agar dia itu bisa berkontribusi lebih untuk Tanjung Pinang. Benar. Ini jadi satu poin untuk kita pertimbangkan ya. Jadi kalau ketika tayangan kita ini pun muncul di tengah-tengah mahasiswa, kan ini menjadi satu pertimbangan juga. Kalau saya secara pribadi ingin semua mahasiswa tuh berkontribusi dengan hak pilihnya, mendudukkan kepala-kepala daerah tertentu, mau dia wali kota maupun dia gubernur. Karena keberadaan mahasiswa, kalau boleh tahu di Umrah berapa mahasiswa? Berapa ribu mahasiswa? Sekarang ya? Iya. Sekitar berapa? Sekitar 3.000-an lebih kurasa ada. 4.000-an. Iya. Di STIE? STIE 3.000-an. 3.000-an. 7.000 loh. 7.000 hak suara itu luar biasa. Jadi maksudnya ya ini hanya pandangan saja, tapi saya yakin teman-teman sudah punya pandangan yang baik lah terhadap kemajuan dan perkembangan kota kita, Kota Tanjung Pinang. Nah, closing statement nih Bang Wahyu, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa STIE dalam menghadapi ataupun mendapatkan informasi-informasi yang masuk gitu, apa yang harus mereka lakukan? Tentunya yang harus mereka lakukan itu lebih yang seperti yang kayak saya katakan tadi, itu lebih harus jeli terkait referensi yang diterima itu seperti apa dalam berita-berita apa gitu, referensinya dari mana, informasinya itu apakah valid atau tidak. Itu kan kita kan biasanya berdasarkan fakta ya. Jadi kalau misalnya bukan fakta itu pasti hoax gitu kan. Jadi kita harus jeli kata siapa loh ini kata siapa, statementnya siapa gitu. Tapi tadi dikatakan sudah ada surat tertulis nih. Itu pun belum tentu menjadi sebuah jaminan ya, Bang Hultom. Jadi apa yang harus dilakukan, Bang Hultom? Closing statement nih untuk adik-adik yang ada di Umrah. Kasih dulu masukan.
Mungkin poin yang penting juga yang disampaikan Bang Wahyu itu memang salah satu yang paling penting gitu. Kita itu harus lebih jeli gitu untuk melihat situasi yang keadaan kita sekarang gitu. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah dipropaganda karena kepentingan ini memang bahaya. Kepentingan seorang ini bahaya. Bisa-bisa kita bisa menjual nama agama, suku gitu kan. Itu hal-hal yang paling urgent dalam dunia politik ini memang. Dan juga saya menghimbau juga untuk teman-teman apalagi khususnya yang baru-baru masuk kuliah gitu kan, silakanlah masuk organisasi gitu karena saya lihat memang setelah masa pandemi memang apatisnya mahasiswa itu sudah nampak gitu, tidak mau berorganisasi gitu. Iya ya, agak susah ya mencari anggota-anggota. Iya, benar, agak susah. Wow. Di umrah pun saya merasakan itu. Karena kalau udah sebar flyer kadang di scroll aja. Nggak ditanggapin gitu ya, nggak dikasih masukan, nggak dikasih komen. Ada beberapa yang minatnya. Iya. Iya, gimana Bang? Gitu memang penting lah itu organisasi untuk setiap kita mahasiswa juga. Di situ kita bisa menambah wawasan lebih gitu. Di dalam organisasi kita mendapat relasi yang banyak gitu. Kita tidak melulu yang namanya memikirkan tugas-tugas ya, walaupun memang tanggung jawab kita tugas. Iya benar. Tapi pernah nggak saling membantu gitu di dalam organisasi itu? Membantu. Itu harus kewajiban dong. Iya. Maksudnya saling membantu tugas yang ada di kampus tersebut? Iya, ada sampai seperti itu? Iya, seperti saya kan, saya sama senior Bang gini, bantu tugas ini ya, sini saya bantu gitu. Oh, sampai ada keuntungan juga dong ya? Feedback. Di mana-mana feedback sebenarnya. Kalau nggak ada feedbacknya nggak mau ya? Gitu. Ngapain nggak worth it ya? Benar. Ya walaupun memang hasilnya memang nggak signifikan, nggak langsung kita dapat gitu. Ya mungkin jalan-jalan tiba-tiba jadi besar gitu. Benar. Bahkan kalau kita masuk dalam organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus, dosen-dosen pun akan mudah mengenali kita ya. Iya. Nilai plus juga itu kan? Iya, betul. Cepat selesai. Bahkan yang orang di sana pun nanti kenal dosen. Iya ya. Yang mau jadi orasi silakan kenal dosen sama aparat. Oh gitu. Nah sedikit, pernah nggak ini Bang, ketika mau demo, demo untuk hal-hal yang inilah yang agak tidak sesuai dengan visi misinya ke mahasiswa dihentikan oleh orang-orang tertentu ataupun dihentikan oleh kepolisian seperti itu? Saya rasa untuk saat ini belum. Untuk mengingat yang lalu yang Unibiswa pun belum ada karena memang itu kan hak kita juga untuk melakukan orasi. Polisi hanya mengawasi kita agar tidak melakukan anarkis gitu. Oh gitu, sampai di situ aja. Tapi nggak pernah demo-demo tertentu langsung dihentikan sehingga besoknya tidak terjadi demo sama sekali. Tidak dong, karena itu kan hak kita juga untuk mengutarakan aspirasi kita gitu. Nah, seberapa bangga teman-teman kalau yang turun ke jalanan itu hampir merata gitu kan, padahal belum tentu benar atau tidak kan kita nggak tahu. Tapi semakin banyak yang ada di jalanan, semakin bangga nggak teman-teman? Semakin ramai kan biasanya semakin terbakar semangatnya. Walaupun salah. Cuma sebenarnya dilihat dari perspektif masyarakat sih, kita mau demo tuh atas nama masyarakat atau bukan gitu, atas kepentingan lain atau bukan gitu kan. Tapi kan kebanyakan dari mahasiswa melalui kepentingan masyarakat, melalui suara masyarakat. Gitu. Oh gitu, suara masyarakat pun kalian pertimbangkan? Iya betul. Kalau untuk pertimbangan, maksudnya gini, kami demo melalui suara dari masyarakat. Iya. Gitu. Untuk kepentingan kita juga masyarakat. Oh, public issue lah kalian dengarkan. Ketika masyarakat kayak minyak goreng kemarin, masyarakat merasa dirugikan, mahasiswa mewakili masyarakat untuk menyuarakannya seperti itu. Iya. Wow, keren sekali. Aku jadi pengen jadi mahasiswa S1 lagi, tapi udah selesai. Sekarang lagi mahasiswa S2 di Uniba. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman, Bang Wahyu, Bang Gultom. Saya berharap teman-teman ini bisa aktif di organisasi kemahasiswaannya, tapi dengan bisa juga menyaring hal-hal baik yang masuk sehingga tidak dipergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperjuangkan keinginan kelompok-kelompok tertentu, tetapi benar-benar memang karena keinginan ataupun
isu publik yang lagi beredar di masyarakat yang perlu mahasiswa perjuangkan. Jadi sekali lagi terima kasih Bang Wahyu, terima kasih Bang Gultom, say goodbye. Terima kasih sudah mampir ke ruangan rindu.